Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ngebi selaku dosen pembimbing skripsi dan teman-teman sekalian yang hadir dalam seminar proposal kali ini. Saya Ula Febriana dengan NIM 667021104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Prostitusi Online dan Kuasa Tubuh Perempuan, Kajian Fenomenologi pada Perempuan Berjasa Komersial Pengguna Aplikasi Micet. Fenomena mutakhir pada praktik prostitusi ini menjalar hingga para perempuan jalang masuk ke dalam platform media sosial. Secara historis, perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial ini sudah ada sejak abad ke-20 sebelum Masehi. Ada banyak sejarah dengan macam-macam contoh praktik prostitusi yang sering dikaitkan erat dengan keyakinan agama dan adat istiadat. Nah, pelacur atau pekerja seks komersial ini sudah dibilang sebagai pekerjaan atau perdagangan yang paling tua yang pernah ada di dunia. Di zaman kuno, di Babilonia, di Mesir, Palestina, Yunani, dan Romawi, para pelacur ini berkeliaran dan mengunjungi beberapa kedai makanan untuk mencari mangsa laki-laki atau pelanggan mereka. Dan hasil yang akan mereka dapatkan ini nantinya akan mereka berikan kepada pendeta untuk membantu pembangunan kuil. Di pertengahan abad di Eropa, para pelacur ini di pertengahan abad di Eropa, di beberapa kota Eropa ini memiliki peraturan terkait prostitusi. Di kota Paris, perempuan pekerja seks atau pelacur ini tidak diperbolehkan untuk datang ke beberapa daerah di kota Paris. Di kota Inggris, para perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial atau pelacur ini diharuskan untuk memakai baju sesuai dengan profesi mereka. Di India kuno, pelacur rendahan itu disebut dengan kumbadasi, dan perempuan rendahan di India kuno ini hanya diberi dua pilihan, itu menjadi pelacur atau menikah. Di Cina, pelacur rendahan ini disebut dengan washi, dan mereka ini dirumahkan bersama kelompok para penjahat, tahanan perang, dan budak di masa dinasti Han. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini peneliti menjanjikan data terkait jumlah pekerja seks yang diolah dari berbagai sumber. Di Brazil ini memiliki sekitar 1 juta pekerja seks. Di Spanyol memiliki 400 pekerja seks, di Kolombia 300 pekerja seks, dan di Thailand 200 pekerja seks. Nah, dari jumlah tersebut, di negara tersebut itu memiliki faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan peraturan prostitusi yang belum kuat. Hingga contohnya di Thailand ini angka pekerja seks komersial ini cukup tinggi dikarenakan pariwisata seksnya ini menjadi sektor untuk pendapatan utama negara mereka. Nah, data dari Komnas HAM menyatakan bahwa Koordinasi Opsi Sosial Indonesia itu menyatakan bahwa di Indonesia ini memiliki sekitar 200.000 hingga 400.000 pekerja seks perempuan. Nah, jumlah tersebut ini cukup signifikan dan belum mencakup terkait pekerja seks pria dan transgender. Nah, angka tersebut ini cukup tinggi, dan Indonesia mengeluarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya ini digunakan oleh pemerintah Belanda. Nah, Indonesia ini mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini untuk mengatur prostitusi. Nah, ada yang mengatur prostitusi dalam KUHP ini ada pada pasal 296 dan 506 KUHP. Di pasal tersebut itu menyebutkan bahwa siapapun orang yang memfasilitasi tindakan cabul atau memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi dan diuangkan, itu nanti akan mendapat hukuman
denda paling banyak Rp1.000 dan penjara paling lamanya itu 1 tahun 4 bulan. Nah, namun dengan adanya kebijakan tersebut, praktik prostitusi ini masih ada, bahkan berkembang hingga ke platform digital. Adanya transformasi terkait prostitusi ini diawali dengan perempuan yang awalnya ini menawarkan diri mereka di pinggir jalan untuk menarik pelanggan atau mangsa laki-laki. Nah, mereka ini ada di pinggir jalan untuk menarik pelanggan atau mangsa laki-laki untuk menawarkan dirinya terhadap laki-laki yang mereka temui. Nah, setelah dari pinggir jalan ini beralih ke tempat hiburan malam atau diskotik atau warung remang-remang dan melakukan prostitusi di tempat tersebut. Lalu seiring dengan perkembangannya zaman, praktik prostitusi ini menjalar hingga platform media sosial. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini, peneliti menyajikan data terkait media sosial yang dilakukan perempuan untuk melakukan prostitusi. Di sini ada Facebook dengan persentase 17%, WhatsApp 21%, dan aplikasi MeChat 41%. Di aplikasi MeChat ini terhitung banyak dikarenakan di aplikasi MeChat ini memiliki satu fitur untuk mempermudah para perempuan pekerja seks komersial ini melakukan prostitusi. Di antaranya ini fitur People Nearby atau biasa disebut dengan pengguna sekitar, ini memudahkan para perempuan untuk mencari mangsanya. Kenapa? Karena dari fitur People Nearby tersebut, perempuan pekerja seks tidak perlu capek untuk mencari pelanggan dengan keluar rumah, keluar tempat prostitusi mereka cuma hanya bermain handphone dengan menggunakan media MeChat tersebut. Nah, mereka ini menggunakan aplikasi tersebut itu dengan dalih-dalih menyapa para pelanggan mereka, karena dari aplikasi tersebut perempuan ini menampilkan foto mereka untuk menarik para pelanggan. Dan selain mereka menaruh foto profil mereka untuk menarik pelanggan, mereka juga menaruh bio terkait tempat, harga, dan jenis seks yang akan mereka tawarkan. Dari situ mereka akan cepat dapat pelanggan yang mereka incar gitu ya. Kalau di aplikasi Facebook dan MeChat ini, mereka ini melakukan private prostitusi yang sebelumnya mereka sudah ketemu, lalu mereka match di aplikasi tersebut, lalu bisa mereka order ulang. Nah, di sini peneliti menyajikan jumlah negara yang menggunakan aplikasi MeChat yang paling banyak. Di sini Indonesia menginjak 83,73% yang mengunjungi aplikasi MeChat dengan rentan usia 18 hingga 24 tahun. Nah, lalu setelah itu perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial ini mengalami stigma terkait pekerjaan mereka.
faktor utama mereka untuk melakukan pekerjaan ini tuh diawali faktor utamanya terkait ekonomi. Lalu tujuan mereka untuk bekerja sebagai pekerja komersial ini untuk untuk kemewahan yang mereka inginkan gitu loh. Kayak misalkan mereka ini contohnya mereka ini sulit dapat pekerjaan. Karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mereka memilih pekerjaan lebih mudah yang skillnya itu tidak memerlukan skill atau yang tidak memerlukan skill atau kepandaian mereka gitu loh. Jadi makanya mereka itu memilih untuk bekerja sebagai pekerja komersial tersebut. Lalu pemerintah ini sudah menutup beberapa lokasi terkait praktik prostitusi. Nah, contohnya di Kabupaten Serang ini, di daerah Cikande ini, warga dan polisi ini menggerebek rumah yang ternyata dijadikan praktik prostitusi. Nah, dijadikan praktik prostitusi ini ditemukannya 4 wanita yang sedang menunggu pelanggan mereka dari aplikasi praktik prostitusi. Nah, dengan keresahan warga, akhirnya warga melaporkan kejadian tersebut dan menggerebek rumah yang sedang dijadikan praktik prostitusi tersebut. Lalu ternyata terdapat oknum-oknum aparat yang melakukan perlindungan terhadap tempat yang mereka gunakan untuk praktik prostitusi. Nah, lalu di peneliti membutuhkan adanya identifikasi masalah, yaitu upaya untuk menutupi lokasi-lokasi praktik prostitusi ini sudah dilakukan, namun prostitusi ini masih saja tetap ada, bahkan berkembang. Lalu aplikasi micet ini akan berkembang pesat untuk melakukan praktik prostitusi. Lalu setelah identifikasi masalah, peneliti melakukan rumusan masalah untuk membatasi penelitian yang akan peneliti lakukan. Itu bagaimana perempuan ini memahami kuasa tubuh mereka dalam komersialisasi tubuh dalam aplikasi micet. Nah, tujuannya ini untuk memahami terkait hak tubuh seseorang dalam pekerjaannya. Lalu peneliti membutuhkan pisau analisa menggunakan teori dari Michel Foucault dengan teorinya kuasa tubuh. Nah, Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan ini dikontrol atas bukan atas diri sendiri, melainkan orang lain juga. Dan untuk menganalisis terkait penelitian akan peneliti lakukan, peneliti ini membutuhkan indikator teori dari Michel Foucault ini adanya seni penyebaran, kontrol aktivitas, strategi untuk menebak penggunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun. Dari beberapa indikator tersebut, peneliti akan menganalisa terkait penelitian yang akan peneliti lakukan. Lalu peneliti melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk mencari persamaan dan perbedaan apa yang peneliti akan teliti. Lalu peneliti menggunakan aplikasi POP untuk melakukan penambangan data yang akan digunakan di aplikasi Fast Viewers. Nah, dari Fast Viewers ini peneliti akan menemukan gap research apa yang
peneliti dapatkan. Setelah itu peneliti melakukan setelah itu peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melengkapi data penelitian yang akan peneliti lakukan. Lalu fenomenologi ini memiliki 5 pengkodaan. Nah, itu yang pertama ini ada epoch atau pengurungan, yang peneliti akan mengurungkan persepsi atau pendapat peneliti terhadap kuasa tubuh perempuan pekerja seks komersial. Lalu ada significant statement. Dari pernyataan penting ini peneliti akan mencari pernyataan penting terkait hak tubuh dari perempuan tersebut. Nah, lalu ada unit makna atau meaning unit, yaitu fokus pada kuasa tubuh, komersialisasi tubuh, dan stigma masyarakat. Lalu ada deskripsi struktural, itu peneliti akan memahami pengalaman terkait PSK melalui key informant. Lalu ada structural description, ini peneliti akan memahami atau memaknai pengalaman perempuan pekerja seks komersial. Lalu teknik analisa yang peneliti gunakan ini itu ada observasi, terus ada wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi ini peneliti akan mengobservasi terkait penelitian, kayak contohnya peneliti akan mengobservasi terkait aplikasi micat dan perempuan yang bekerja di aplikasi tersebut. Lalu wawancara, peneliti akan mewawancarai sejumlah key informant dan secondary informant untuk melengkapi data yang akan peneliti gunakan. Lalu ada dokumentasi. Peneliti akan mendokumentasi terkait peneliti yang terjun ke lapangan untuk memberikan bukti bahwa peneliti terjun ke lapangan. Lalu ada studi literatur yang dilakukan untuk membantu melengkapi data dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Lalu teknik peneliti menggunakan teknik triangulasi data ini yang dimaksud dari triangulasi data ini ialah peneliti menggunakan atau mengelompokkan beberapa data dari beberapa informan dan jurnal-jurnal yang sudah peneliti baca atau studi literatur untuk melengkapi data-data dan memvalidasi data yang peneliti lakukan. Lalu menargetkan 7 key informant dan 4 secondary informant. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.